Assalamualaikum pemirsa. Anak sejatinya lebih meniru apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Dan itu rumus pertama yang harus kita pahami. Banyak ibu yang mengajar anaknya untuk sabar tapi nggak sabaran. Ya, sabar, nah nggak bisa. Sabar diucapkan dengan ekspresi tidak sabar. Apa yang terjadi? Anak-anak kita belajar. Oh ternyata yang namanya sabar itu sambil menggigit gigi jemarinya dan sebagainya. Nah ini sesuatu yang harus kita perbaiki. Karena itulah kenapa Al-Quran mengajarkan pada orang tua untuk bagaimana melakukan keteladanan-keteladanan untuk dilihat dan dicontoh oleh anak-anak. Sebab 1000 nasihat pun akan kalah dengan satu contoh tindakan dari orang tua. Nah inilah kenapa orang tua penting menjadi contoh dalam rumah tangga, khususnya bagaimana anak-anak meniru. Al-Quran menceritakan misalnya contoh dari Ibrahim alaihissalam dalam masalah akidah, keteladanan akidah. Ini yang pertama. Bagaimana Ibrahim memulai dengan doanya, Robbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan nyaman dan jauhkanlah aku juga anak-anakku. Dirinya baru anak-anaknya dari apa? Dari penyembahan berhala, dari penyimpangan akidah. Ibrahim contoh ayah yang memperbaiki akidahnya. Makanya keturunannya pun akhirnya meneladani bagaimana hakikat dari keteladanan dalam akidah ini. Perhatikan Yakub, cucu dari Ibrahim. Ketika dia menjelang ajalnya, sakaratul maut hendak mendatanginya, dia bertanya kepada anak-anaknya. Pertanyaan yang luar biasa. Ma ta'buduna min ba'di? Nak, kamu nyembah apa nanti kalau ayah mati? Lihat jawaban anaknya. Dan ini mungkin kalau kita sebagai seorang ayah bertanya sama anak, kita ingin anak kita menjawab apa? Aku menyembah Allah. Aku akan menyembah Allah sebagai Tuhanku. Mungkin itu jawaban kita. Tapi berbeda dengan jawaban dari anak-anaknya Yakub. Jawaban anaknya adalah na'budu ilahaka wa ilaha abaik Ibrahim Ismail Ishaq ilahan wahida. Kami menyembah Tuhanmu, Tuhan kakek moyangmu, yaitu Ibrahim Ismail Ishaq. Siapa? Allah Tuhan yang satu. Ternyata anak-anaknya mengatakan karena ayah, kakek menyembah Allah, kami juga. Begitulah hakikatnya. Ayah yang selalu membaca, maaf ya, ramalan, ayah yang selalu mendatangi dukun, sulit untuk menanamkan akidah. Bahkan ayah yang ketakutan malam hari karena didatangi gondoruwo, datangi kuntilanak, sulit menanamkan akidah kepada anak dengan baik. Ini yang pertama. Yang kedua, keteladanan dalam hal ibadah. Ibrahim memulainya dengan kalimat Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku penegak sholat. Begitu juga anak-anakku. Ibrahim memulai dengan penegak sholat. Dan anak-anaknya pun akhirnya menirunya, menjadi penegak sholat. Itulah kenapa dalam urusan masalah ibadah ini, ayah yang pertama kali melakukan evaluasi. Begitu juga ibunya. Bagaimana masalah ibadah? Dalam kisah yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Tuhfa al-Maulud bi Ahkamil Maulud, ceritakan ketika Ibrahim mengalami yang namanya perintah Allah mengkhitan dirinya saat berumur 80 tahun, sebelum ayatnya selesai, Ibrahim memotong ujung kemaluannya. Sampai ditegur oleh Allah, mengapa engkau potong ujung kemaluanmu oleh Ibrahim? Pada ayatnya belum selesai. Apa jawaban Ibrahim? Wahai Allah, sesungguhnya aku tidak suka jika perintahmu aku tunda-tunda. Ibrahim tidak suka menunda perintah Allah. Maka perhatikan jawaban anaknya ketika ingin disembelih. Apa kata anaknya ketika ayah mengatakan, ya bunaya ini arafil manami anni azbauka fangdzur madza tara. Wahai ananda, ayah diperintahkan Allah menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Ismail menjawab, ya abati if'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, tunaikan perintah Allah kepadamu. Perhatikan, Ismail tidak mengatakan, wahai ayah, bolehkah aku istikharah dulu 2 hari? Wahai ayah, bolehkah aku mikir dulu? Karena ayahnya menjalankan perintah Allah tidak menunda-nunda, Ismail pun belajar tidak menunda-nunda untuk disembelih. Ini yang kedua. Maka ayah dan bunda, pemirsa di rumah, jika ingin anaknya menghafal Quran, kitanya pun harus senang setiap hari membaca Al-Quran. Jika ini anaknya rajin sholat, ketika azan berkumandang, segera ambil wudhu, berangkatlah ke masjid bagi para ayah untuk menunaikan sholat. Jika ingin anaknya rajin bersedekah, saat awal bulan gajian diterima, segera berikan hak fakir miskin. Inilah keteladanan yang dilihat oleh anak-anak kita. Yang ketiga, keteladanan dalam hal amal soleh dilakukan juga oleh Ibrahim. Terbukti dia melakukan prasasti amal bersama anaknya, yaitu meninggikan Ka'bah bersama Ismail.
Dan ketika Ka'bah berhasil didirikan, beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari apa yang kami lakukan, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ibrahim mengajarkan bagaimana memulai dengan amal soleh yang dilihat dan dilakukan bersama-sama. Ingat, ayah, bunda, melakukan sebuah amal jangan sendirian, ajak anak terlibat bersama. Jika misalnya kita ingin membantu masyarakat yang ada sekitar rumah kita dalam gotong royong, libatkan anak kita. Anak belajar, ternyata dia pun terlibat dalam amal soleh sedari dini. Yang keempat, teladan dalam hal akhlak, khususnya dalam mencegah diri dari perbuatan maksiat. Nabi Lut berdoa ketika kaumnya sudah melakukan perbuatan hina, yaitu dengan kaum LGBT. Apa doanya dari Nabi Lut dalam surat Asy-Syu'ara 169? Rabbi najini wa ahli mimma ya'malun. Ya Tuhanku, selamatkanlah aku, lindungilah aku dari dan juga keluargaku dari perbuatan terkutuk mereka. Ternyata Nabi Lut meminta supaya dirinya juga dijaga dari perbuatan haram. Jangan sombong, jangan merasa sudah menjadi orang suci. Ayah merasa bahwa jangan anaknya saja yang diminta dilindungi dari perbuatan maksiat, sementara bisa jadi ayah dan bundanya melakukan perbuatan maksiat. Mintalah sama Allah, memohon supaya dirinya terjaga dari perbuatan maksiat. Dirinya dijaga jangan sampai melihat gambar porno supaya anaknya tidak melihat gambar porno. Dirinya diminta supaya jangan sampai melakukan perbuatan korupsi supaya anaknya tidak korupsi. Begitulah seharusnya sebagai orang tua. Anak melihat dan anak melakukan. Children see, children do. Yang kelima, Ibrahim dalam Quran menceritakan teladan dalam hal life skill kepemimpinan. Allah mengatakan dalam Quran, Inni ja'iluka linnasi imama. Aku hendak menjadikanmu seorang pemimpin di muka bumi, wahai Ibrahim. Kata Allah. Apa kata Ibrahim? Wa min dzurriyyati. Begitu juga anak-anakku, ya Allah. Dia memulai dengan dirinya, dia pun limpahkan kepada anak-anaknya. Bahwa seorang ayah pengambilan keputusan, tidak lelet, ayah yang disiplin, ayah taat aturan, akan berujung pada anak yang juga tidak lelet, disiplin dan taat aturan. Ayah yang saat lampu merah, dia menahan diri untuk tidak menerobos, anak juga melihat. Jangan terobos. Kalau ayah menerobos, anak pun belajar menerobos. Ayah yang ketika ada masalah fight, ayah yang siap untuk maju pada saat menghadapi sebuah situasi yang menyulitkan, itu melatih anak. Jangan jadi ayah yang kabur saat situasi bermasalah, anak pun akan kabur. Jangan jadi ayah yang tidak bertanggung jawab, anak juga akan tidak bertanggung jawab. Inti dari kajian kita di kesempatan hari ini adalah mulailah dengan menjadi contoh bagi anak-anak kita. Sebab like parents, like children. Sebagaimana ortunya, begitu juga anaknya. Jika ortunya baik, insya Allah anaknya baik. Inilah hakikat pembelajaran dalam Islam. Semoga para pemirsa di rumah, ayah dan bunda bisa mempraktikannya, dimulai dengan menjadi teladan bagi anak-anaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.